Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Amen. Tapi saya percaya itu semua karena kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pemikiran kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian yang terutama dalam kehidupan ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Sama-sama kita lakukan pujian. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan dengan lembut. Haleluya, haleluya.
yang jauh lebih meriah bagi Raja Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan pada sore yang indah ini Tuhan. Kami katakan terima kasih buat waktu dan kesempatan anugerah-Mu yang terindah bagi kami, sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sore hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, song leader, singer, anak-anak kami yang kemarin rebana Tuhan. Bila mereka tinggal dalam urapan Allah pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu supaya apa yang Dia sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat kami duduk mendengarkan firman Allah, ada upaya iblis untuk menggagalkan setiap pemikiran hati kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak thinking dia, kami remukan dia dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan sukacita menjadi bagian kami semua dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami buka ibadah kami dari pertama hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada sore hari ini kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini adalah kita senantiasa mau datang meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini kita mau selalu datang memuliakan akan nama Yesus. Amin Tuhan. Mari bawa hidup kita. Haleluya. Kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih cinta lagi kepada Tuhan. Amin Tuhan. Bukan hanya cinta kepada berkat-berkatnya, tapi kita rindu untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Oh, Siapkan seluruh kehidupanmu. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cintakan, ku tinggikan, amin, amin Tuhan. ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, amin. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Lagi katakan, Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, amin Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Lagi katakan sebab Kau layak. Kau layak. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima pujian. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Sebab Kau layak. Sebab hanya Dia yang layak terima pengagungan kita. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Kau layak terima puji. Amin, haleluya, glory, glory. Kau layak Tuhan, Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, amin Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja di atas, raja di atas segala raja, raja di atas, raja di atas segala raja. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Saya katakan haleluya. Haleluya. Ku berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Persoalan, masalah, sakit, penyakit, semuanya akan hilang. Amin. Dan dalam pujian ada mujizat, dalam pujian ada kemenangan. Amin. Sebab ada kekuatan Kristus. Api Pantekosta terus menyala dalam hati saya dan saudara, mendidih di hati. Kita angkat pujian ini, kita mau bersorak bagi Allah kita. Oh haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih. Lagi katakan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, oh haleluya, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih. Lagi katakan dengan iman, mendidih di hati, mendidih di hati. Oh glory, haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih. Lagi sekali lagi katakan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Api Pantekosta ku punya, biarkan terus menyala, amin, haleluya. Oh api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Katakan, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh haleluya.
api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Oh, api, lagi katakan, oh, api Kristus sudah menyala. Oh, haleluya. Api katakan, oh, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah, yes, amen. Glory, haleluya. Oh, rasakan api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Lagi katakan, api Kristus sudah menyala. Oh, ada api Kristus di tempat ini. Api. Yes, amen. Api Kristus, haleluya. Api Kristus sudah menyala. Oh, glory. Oh, haleluya. Api. Katakan api. Oh, api. Amen. Lagi katakan, api. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segera kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Kita angkat satu puji. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kekuatan selamanya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kekuatan selamanya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kekuatan selamanya. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kekuatan, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan sore hari ini, kami berikan kesempatan bagi yang akan menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Waktu dan kesempatan kami silakan.
Puji Tuhan, Shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Kami dari Komisi Wilayah Penginjilan KWP 3 boleh berada di tempat ini. Kami percaya semua karena Tuhan. Dan terlebih secara pribadi juga Gembala di tempat ini memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik dalam setiap perjalanan hidup kita melalui ketua kami Bapak Pendeta Arman. Saudara, kalau mau bicara tentang kebaikan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Tapi saya akan menyaksikan garis-garis besar bagaimana perjalanan hidup saya juga secara pribadi dalam keluarga sampai saya juga mendapat panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya memang sebelumnya dari gereja GKST, tetapi seiringnya waktu oleh karena kehendak dan daripada Tuhan, Tuhan memanggil saya dengan caranya yang ajaib. Dan saya orang Badak asli, tetapi saya kembali ke kampung halaman baru 1 tahun lebih karena selama ini kami berada di kota Palu. Dan saya juga perlu memperkenalkan secara pribadi karena nanti satu saat kita ketemu di jalan, kita boleh mengingat kembali satu dengan yang lain kalau kita pernah ketemu. Saya Ibu Mindro Salina Mengkopi, saya sudah berkeluarga, punya suami 1 dan dia juga orang Badak asli. Dan kami dikaruniai Tuhan anak 3, tapi yang ketiga itu sudah almarhum. Umur 6 bulan Tuhan kembali mengambilnya. Dan anak pertama saya laki-laki, puji Tuhan kemarin sudah menyelesaikan studi di STIE di kota Palu. Dan anak saya yang kedua masih sementara dalam studi, umur panjang, Tuhan tolong tahun ini boleh selesai. Dia sejak SMA karena waktu gempa, tsunami kami mengalami hal itu di kota Palu. Dan dia sekolah di SMA 2 dan teman-temannya banyak mengalami dan banyak meninggal saudara. Mungkin saudara pernah dengar di TV tentang sekolah ini. Dan dia trauma, dia bilang mama saya sudah tidak mau sekolah di situ. Akhirnya kami mengambil satu keputusan. Tadinya dia mau sekolah di Jakarta, saya bilang di Makassar saja dekat. Akhirnya sejak dari SMA baru semester 1 dia sudah pindah sampai dia kuliah. Sampai pada saat ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami waktu di kampung, memang waktu itu masih susah saudara. Tapi puji Tuhan secara finansial kami sudah cukup diberkati oleh Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu itu, saya dengan saudara sepupu saya itu tidak menguasai perdagangan di sana. Tapi singkat cerita saudara, kami punya usaha. Tetapi dengan cara kami, dengan yang cara duniawi, bukan dengan cara Tuhan. Tetapi dengan singkat cerita Tuhan juga mengambil semuanya itu. Sehingga kami dililit oleh utang. Dan satu saat kami lari dari kota Palu karena kami tidak bisa membayar utang. Sampai kami di kota Palu itu dikejar-kejar. Tapi saya sudah tidak tahu bagaimana caranya, jalan ceritanya. Sampai akhirnya kami juga lepas dari utang piutang ini saudara. Dan kami tinggal di kota Palu sudah dengan anak 2. Tetapi anak pertama kami tinggalkan di Badak. Yang kedua kami bawa ke kota Palu itu tahun 1999. Dan kami meninggalkan Badak itu tahun 2003 saudara. Tetapi singkat cerita saudara, kami kerja di tempat satu pekerjaan di sana di sekolah Joyful Kids. Waktu itu kami sebagai pembersih cleaning service saudara ya. Kami terima supaya kami bisa makan karena saudara sepupu saya, suami saya dia punya orang tua angkat yang punya usaha itu. Tetapi singkat cerita di sekolah itu mereka punya persekutuan ini, sekolah Joyful Kids ini. Dan puji Tuhan sekolah ini sampai sekarang ini masih eksis saudara ya. Dan singkat cerita saudara, seiringnya waktu itu kami bertobat dan kami terima Yesus. Dan kami masuk satu gereja yaitu Palu City Blessing, kasih anugerah Palu City Blessing saudara. Dan seiringnya waktu Tuhan berikan saya kesempatan hamil dan itulah anak ketiga meninggal.
Dan serinya waktu anak ini sakit dan kami dirujuk ke Makassar. Dan kami ke Makassar, kami pergi tinggal juga di satu sekolah Alkitab, yaitu sekolah daripada City Blessing. Dan anak itu Tuhan kembali ambil, dan singkat cerita tiba-tiba satu saat saya punya kerinduan untuk sekolah Alkitab, saudara. Dan akhirnya saya kembali ke tempat itu untuk sekolah. Sampai satu saat saya menjadi full timer di gereja Kasih Anugerah Palu City Blessing sekitar 18 tahun. Saya jadi full timer gereja, saudara. Jadi satu kesimpulan dalam kehidupan ini ketika kembali di Badak, satu saat saya berdoa, satu kesimpulan saya ambil bahwa hidup kita, apapun jalan ceritanya, suka duka Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan satu hal yang saya tahu, bahwa hidup kita, kalau kita di dalam Tuhan, pasti ada di dalam tuntunan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, apa yang Tuhan ambil, semua itu Tuhan sanggup pulihkan, saudara. Sampai suami saya pernah mengalami kecelakaan, sampai dirujuk ke Jakarta. Rupa-rupa, saudara, penderitaan kami alami, tapi kami tahu itu proses untuk membentuk kami, terlebih untuk mengerti panggilan daripada Tuhan. Dan saudara, puji Tuhan, semuanya itu kalau Tuhan pulihkan, semuanya hanya sekejap mata. Dan kita percaya, dan satu hal saya mau katakan bagi jemaat di tempat ini, kalau secara finansial saudara tidak usah ragu, yang terpenting kita cari sumber berkat, jangan cari berkatnya. Seperti kehidupan lama kami, karena kami cari berkatnya bukan cari sumbernya. Tapi kalau kita cari sumber berkat, otomatis Tuhan akan berkati. Dan terlebih anak-anak muda yang di sini, saya bangga, saya senang kalian masih muda sudah bisa melayani Tuhan. Dan anak-anak saya terus motivasi karena saya mengalami bagaimana Tuhan itu baik. Makanya anak saya perempuan sampai saat ini, puji Tuhan, dia juga melayani di Makassar. Karena saya tahu segala sesuatu tanpa Tuhan sudah tidak ada gunanya, saudara. Semuanya pasti akan sia-sia. Sebab yang hanya membuat hidup kita berarti hanyalah Tuhan Yesus yang begitu berkarya sempurna bagi kami, bagi kita semua. Dan untuk menyempurnakan kesaksian ini, kami dari KWP 3 mempersembahkan pujian buat Tuhan Yesus.
Haleluya. 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 Sehebat apapun tantangan kita hadapi, tetapi lebih hebat Tuhan kita. Amin. Itulah sukacita kita dalam Tuhan. Ketika Kristus selalu ada dalam hati saya dan saudara. Walaupun kita harus banyak melewati badai persoalan, tetapi hati ini selalu penuh sukacita. Karena ada Kristus yang selalu menjadikan kita untuk kita menjadi orang-orang selalu lebih dari pemenang. Amin. Sebab itu siapkan hati saya dan saudara untuk firman yang akan disampaikan saat ini. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki yang selalu menerangi setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Firman-Mu yang sanggup mengubah setiap sifat karakter kami Tuhan. Mengubah hati pikiran kami. Amin. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kami rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwa kami seluruh jiwaku untuk menikmati randah hadirat-Mu. Nikmati lagi katakan aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku. Kami menikmati firman-Mu saat ini Tuhan. nikmati Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang katakan di saat ku terjatuh
Firman-Mu yang kuasa Tuhan, sanggup mengubah setiap sikap hati kami. Biarlah hati kami selalu berkenan kepada-Mu. Amin, amin Tuhan. Sungaimu mari dengan penuh nyanyikan pujian ini. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Amin, amin Tuhan. Ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan lebih sungguh katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu. Dan selanjutnya kan kepada hamba Tuhan yang akan melayani dengan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku terjatuh, penuhkanlah. Amin, amin Tuhan. Akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang terus merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman Allah yang memberikan kami kepuasan. Kami tidak akan haus lagi, kami tidak akan lapar lagi. Dengan firman yang hidup akan meneguhkan iman percaya kami, menjalani hidup yang penuh dengan tantangan di dunia ini, sampai kami mencapai hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu berkaryalah pada sore menjelang malam saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah, pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dan kami percaya kuasa-kuasa lain tidak ada lagi di tempat ini, karena semua telah diproteksi dengan kuasa Roh Kudus. Baik hidup kami masing-masing, ruangan ini, kompleks ini, semua telah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kebebasan untuk menikmati firman-Mu menjadi bagian kami. Kami akan terima firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan lagi untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah yang kedua setelah kita ibadah pertama tadi yang sempat mengikut dan yang lagi ikut saat ini lebih diberkati lagi. Tuhan pasti memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih mewakili Komisi KWP 3 Wilayah Bada. Saya mewakili rekan-rekan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah menerima kami sejak tadi malam sampai tadi pagi, diberi kepercayaan untuk melayani firman sampai pada saat ini. Terima kasih dan semua jajaran majelis jemaat yang ada di, kami ucapkan banyak terima kasih telah diterima dengan baik dan luar biasa. Puji Tuhan, perkenalan sedikit. Nama saya Matius Rabe. Saya gembala di salah satu sidang di wilayah Bada, GPDI Bukit Sion Bulili. Dan puji Tuhan, sedikit perkenalan, tentunya istri 1 dan anak 2
Yang satunya mendampingi kami melayani, ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ya berdoa supaya hari Rabu depan ini boleh selesai di Fakultas Teknik Sipil, ujian akhir nanti hari Rabu. Puji Tuhan, berdoa supaya semua bisa sukses. Dan selanjutnya, saya pernah melayani di sini tapi tahun 92. Waktu itu kami PPI, tim sekolah Alkitab, 8 orang, dan gereja ini baru dibangun. Sempat ambil bagian sedikit untuk cor-cor, kalau tidak salah waktu itu cor slop atau apa ya, lupa saya, tapi dari dasar waktu itu. Jadi itu sedikit perkenalan dari tahun 92 PPI saya di sini, di wilayah sekitarnya sampai di Kolonedale, dari Beteleme masih satu wilayah dulu. Nah, puji Tuhan, tidak berlambatan, segera kita saja masuk di dalam pembacaan dan kita akan sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sama-sama kita ikuti pada saat ini. Saya berikan judul untuk renungan firman Tuhan pada saat ini, kedewasaan penuh. Puji Tuhan, itu topik yang saya angkat untuk kita semua, kedewasaan penuh. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan pembacaan ayat ini, setelah diberikan 5 jawatan atau kepada hamba-hamba Tuhan, sesuai dengan jawatannya atau sesuai dengan karunia-Nya untuk memperlengkapi umat Tuhan kepada kesatuan iman dan kepada pengetahuan yang benar. Tentunya pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi itulah tugas tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Entah dia sebagai rasul, entah sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai guru, sebagai guru yang terakhir atau pengajar. Jadi ini untuk memperlengkapi umat-umat Tuhan kepada kesatuan iman dan kemudian kepada pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Allah. Dan ini berdasarkan dengan kedewasaan penuh. Sebab tanpa kedewasaan penuh dimiliki oleh seseorang, tidak mungkin dia akan memiliki kesatuan iman. Dalam jumlah, sekian jumlah dari jemaat yang ada, ya di sini berapa jumlah yang ada. Ya ini kalau tidak ada kesatuan iman, maka pembangunan gereja ini tidak akan bisa selesai. Program-program lainnya tidak akan bisa tercapai kalau tidak disertai dengan kesatuan iman. Amin. Kemudian, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian yang kedua, ini juga berdasarkan dengan kedewasaan penuh ini, orang tidak akan bisa memiliki pengetahuan yang sempurna sesuai dengan tuntutan Tuhan atau sesuai dengan kebenaran firman Allah yang kita dengarkan, kita pelajari sampai pada sore hari ini. Mohon izin Pak Gembala, saya bersaksi sedikit. Minggu yang lalu, tanggal 2 kemarin, minggu kemarin itu, salah satu
gadis atau seorang pemudi datang untuk menyerahkan diri untuk menerima baptisan air. Latar belakang dari keyakinannya dari aliran yang lain. Terus minggu kemarin itu dia datang untuk menyerahkan diri. Sebelumnya hari Jumat dia sudah sampaikan bahwa saya akan mau dibaptis pada hari Minggu kalau gembala terima. Ya, oke. Saya undang kekasih ini untuk datang dan saya berikan bimbingan atau saya konseling dulu. Yang pertama, saya tanya, kamu mau mengambil satu keputusan untuk menerima sakramen ini, siapa yang pengaruhi? Saya langsung tegas seperti itu. Atau siapa yang suruh? Siapa yang ajak? Jawabnya, tidak ada. Jadi ini murni, kerinduan sendiri. Oh ya, terus yang kedua, saya tanya, sudah berapa lama punya kerinduan untuk mau dibaptis? Sejak corona lalu. Karena corona lalu di setiap tempat itu ada pembatasan untuk buat ibadah. Bahkan tidak dibolehkan untuk buat ibadah, kumpul banyak-banyak orang. Ya, demikianlah keputusan itu di berbagai tempat itu diikuti aturan itu. Tapi untuk kita orang, kita akal-akal. Kita akal-akal bukan berarti ya kita melawan sama pemerintah atau pihak lainnya. Tapi memperhatikan kerinduan jemaat ini untuk semakin bertumbuh di dalam iman, maka kami buat keputusan ibadah, buatlah pagi-pagi atau subuh-subuh begitu. Jadi demikianlah kita lakukan. Dan si cewek ini waktu itu masih usia masih di SMA kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA. Lanjut, saya tanya, jadi sejak dari corona itu ternyata dia sudah memiliki kerinduan, imannya sudah mulai bertumbuh, dan kemudian dia pergi ke Jakarta selama kurang lebih dari 2 tahun untuk perjuangan hidup atau untuk masa depan dari anak ini. Tapi 2 minggu yang lalu dia kembali. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, hari Jumat minggu kemarin itu dia menyampaikan bahwa saya harus dibaptis. Kemudian saya tanya, kenapa kamu tidak terima baptisan saja di sana? Begini Pak, saya bertumbuh dari sini. Iman saya bertumbuh dari sini. Oleh karena itu saya cari gembala yang membuat saya bertumbuh iman. Dan saya harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Ada iparnya di sini. Karena istrinya juga saya baptis waktu masih SMA. Ini yang hamba Tuhan yang berdiri menyanyi di depan tadi. Istrinya itu dimenangkan juga waktu masih SMA. Nah, puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ saya, ya kalau begitu sudah boleh. Karena ternyata kamu sudah, karena saya cari tahu di sana kamu ada masuk-masuk gereja. Oh iya, saya setia. Ada ikut-ikut komunitas dari anak-anak muda untuk ibadah. Ya oke. Kalau begitu berarti anak sudah memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kebenaran firman Allah. Sehingga saya harus membaptiskan pada minggu yang kemarin. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya satu kali saya bersaksi, karena sebetulnya saya akan akhiri dengan kesaksian ini, tapi saya langsung saja. Ini berbicara konteksnya tadi, pengetahuan yang benar itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab tanpa pengetahuan ini, maka sesungguhnya kehidupan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Tidak akan sampai kepada sasaran kita. Sasaran orang percaya adalah surga kekal selama-lamanya. Di dunia ini hanya menumpang sementara, tidak kekal. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini semua akan berakhir di dunia ini juga. Bukan berarti salah kalau kita berusaha. Silakan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian yang kedua ini, saya pernah disandra
di tempat pelayanan kami, ini salah satu yang saya bisa saksikan, masih banyak hal yang sebetulnya kami telah alami karena saya masuk pelayanan di situ 2003 dan ya berarti sekarang sudah 21 tahun di tempat itu. Dan tahun lalu itu kami buat kegiatan di desa, buat pekerjaan untuk buat pondok untuk persiapan pesta perkawinan dari salah satu masyarakat pemuda waktu itu. Setelah kami istirahat minum, ini ketua adat dan sekretarisnya memanggil saya mempersiapkan tempat di paling tengah. Setelah kami dipersilakan untuk istirahat untuk menerima minum waktu itu. Dan saya diberikan tempat paling tengah, disiapkan kursi. Saya pikir ini spesial saya ini, disiapkan tempat. Ternyata maksudnya bukan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya pikir tadinya, aduh, ini saya khusus ini kalau begini. Ternyata saya disandra dengan kata-kata. Waktu itu habis KKR, beberapa bulan berlalu habis KKR, dan waktu itu hamba Tuhan tersebut menyampaikan mengupas tentang adat istiadat. Lalu tersinggunglah, ternyata ini kepala adat ini, ketua adat ini tersinggung. Dan kemudian berlanjutlah, saya gembala harus pertanggungjawabkan karena saya mengundang. Karena bahasanya begini, Pak, di mana itu hamba Tuhan yang pernah bikin KKR di sini? Jangan lagi undang-undang ya, karena begini. Ditambah sama sekretaris majelis adat bilang begini, berarti kita orang ini satu desa ini tidak masuk neraka semua ini, karena sesuai dengan pengupasan itu. Ya, saya harus bertanggung jawab karena saya menerima tamu itu. Nah, selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya harus mengklarifikasi hal itu. Begini Pak, kita orang hamba Tuhan atau hamba Tuhan manapun kalau menyampaikan kebenaran firman Allah, bukan berarti hamba Tuhan itu tidak menjangkaui atau tidak memahami tentang kebenaran firman atau alurnya itu, kisah yang ada di situ. Tetapi karena salah satu yang kami harus perhatikan mengenai waktu. Puji Tuhan, saya sudah diingatkan tadi, ingat waktu, dan kita berdoa supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi itu yang salah satu yang saya sampaikan. Kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Allah itu, kalau diuraikan secara detail itu, waktunya tidak akan cukup. Itu saya pastikan, satu malam itu tidak akan cukup. Sehingganya hamba Tuhan itu menyampaikan firman Allah hanya garis-garis besarnya saja yang disampaikan. Dan saya sampaikan pada saat itu, yang perlu saya klarifikasi sesuai dengan apa yang mereka pahami atau yang mereka terima saat itu, ya karena memang garis-garis besarnya saja, jadi penangkapan mereka juga hanya sepanggal-sepanggal. Nah, saya luruskan begini, saya klarifikasi begini, itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus sama orang-orang Yahudi, sehubungan adat istiadat itu, karena orang-orang Yahudi itu terlalu mengedepankan soal adat istiadat. Tentang kebenaran firman Allah seakan-akan mereka jadikan pada poin yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Jadi itulah saya sampaikan bahwa yang ditentang oleh Tuhan Yesus kepada mereka waktu itu adalah karena mereka itu terlalu mengedepankan soal adat istiadat, yang kebenaran firman Allah seakan-akan mereka jadikan yang nomor yang berikut-berikutnya. Oh, kalau begitu, jawab ini Pak Ketua Adat, dia bilang kalau begitu saya puas. Begitulah Pak. Jadi apalagi, pokoknya sampai di situ saja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa pentingnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyatakan diri saya pengikut Tuhan, pengiring Tuhan, harus perlu banyak memahami tentang kebenaran firman Allah. Jangan pandang enteng, yang ya seperti saya saksikan tadi, anak-anak muda itu, kalau banyak belajar tentang kebenaran firman Allah, pasti kamu akan bisa bertumbuh dengan kebenaran firman Allah itu, sampai kita akan mencapai tingkat kedewasaan penuh. Amin.
sampai kita mencapai tingkat kesempurnaan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya saudara, untuk tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Kedewasaan penuh itu kita memperhatikan adalah, atau gereja yang mencapai kedewasaan penuh, yang pertama, yang menjadikan firman Allah adalah kebutuhan utama dalam kehidupannya. Yang menjadikan kebenaran firman Allah itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupannya. Bukan berarti yang lain-lain tidak penting. Ini perlu kita harus terima dengan akal sehat, atau jangan hanya semata kita terima dengan kemampuan akal manusia untuk menerima. Jadi kehidupan kita ini sangat yang paling utama dalam kehidupan ini adalah, yang utama itu adalah menjadikan firman Allah itu adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, dikatakan begini. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Puji Tuhan. Coba kita memperhatikan dari bagian A ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saya sampaikan tadi bahwa pentingnya kehidupan kita harus banyak belajar tentang kebenaran firman Allah. Sarana pengetahuan itu adalah kita harus banyak belajar tentang kebenaran firman Allah. Sarana pengetahuan itu adalah kita harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Maka di situ kita akan terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tanpa kebenaran firman Allah, kita tidak akan pernah sampai pada titik kesempurnaan itu. Oleh karena itu saudara, ini bekerja ini adalah orang yang selalu berusaha, yang mau mencari sampai dia mendapat. Jadi saya tetap tambahkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan berarti kehidupan kita itu dilarang untuk bekerja. Bekerjalah, berusahalah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Tumbuh kembangkan itu keahlianmu. Tumbuh kembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki masing-masing. Tumbuh kembangkan apa yang kita bisa lakukan demi kesejahteraan hidup selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab firman Allah katakan orang malas jangan dikasih makan. Ini keras ini penyampaian firman Allah ini kalau seperti ini. Orang yang malas jangan dikasih makan. Oleh karena itu mari kita bekerja mencari nafkah hidup di dunia ini demi kesejahteraan hidup, demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan generasi kita. Usahakan, berusaha sebaik mungkin. Tapi mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita harus ketahui, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Amin. Utamakan Tuhan dalam kehidupanmu, utamakan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Bangun pagi, berdoa dulu, bersyukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah bangunkan kami dengan keadaan selamat karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami akan bekerja. Tuhan berkati, Tuhan berkarya di dalamnya. Jadi saudara, silakan kembangkan apa yang menjadi keahlian ataupun apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tapi yang utama, hal ini jangan sampai kita abaikan dalam hidup ini, mencari Tuhan ataupun belajar tentang kebenaran firman Allah. Supaya kehidupan kita ini benar-benar akan mampu
kita akan bisa pertahankan kepada posisi kebenaran yang sejati. Tanpa kita memiliki pengetahuan kebenaran firman Allah, bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang tidak akan binasa, kata firman Allah tadi. Dengan cara apa? Untuk kita bekerja kepada makanan yang tidak akan binasa. Salah satu yang perlu kita harus tahu seperti saat ini kita buang waktu untuk meninggalkan semua kesibukan pekerjaan kita untuk datang bersekutu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin kan? Bahwa kita saat ini sementara berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bukan berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan dari Bada. Apa-apanya, tidak ada apa-apanya kita orang ini. Tapi karena Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara sekalian bisa tinggalkan semua kesibukanmu untuk datang berjumpa dengan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saya sebetulnya tidak akan datang dalam kegiatan ini karena sesungguhnya minggu ini, pokoknya ini hari, di tempat saya akan ada pertemuan dengan tukang yang akan melanjutkan pekerjaan. Tapi saya termotivasi dengan ibu-ibu tadi. Ibu-ibu ini punya kesibukan masing-masing dalam usaha dan pekerjaan mereka. Ada yang tenaga pendidik di situ. Jadi sesungguhnya saya melihat mereka, kenapa mereka semangat sekali untuk pergi melayani Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, saya atur, ya saya tunda dulu kesibukan itu atau yang sebetulnya penting juga sehubungan dengan pelayanan. Inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan Tuhan hikmat untuk memperhatikan mana yang skala penting dari semua yang kita hadapi. Jangan sampai pelayanan itu kita bisa abaikan. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, kita abaikan, atau jemaat-jemaat yang ada kemampuan melayani, kita abaikan pelayanan itu hanya karena banyak kesibukan. Alasannya, kenapa? Kalau gembala tanya, kenapa ibu tidak datang ibadah atau tidak bisa melayani? Ya di sini tidak ada ya. Kenapa tidak melayani? Oh karena saya sibuk Pak Gembala. Saya sibuk Ibu Gembala. Dan seterusnya. Sementara kita tidak sadar, kesibukan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Orang yang sibuk itu ada tanda kehidupan pada orang itu. Orang yang tidak sibuk, ya biasa-biasa juga hidupnya. Ya tidak ada kesibukan. Tapi orang yang sibuk berarti dia adalah orang yang suka bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Demikian kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya percaya kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat yang tertua, jemaat yang sudah tua di wilayah ini. Ini saya yakin bahwa salah satu jemaat yang boleh dikata sudah tua di sekitar ini. Dan tentunya pengetahuan tentang kebenaran firman Allah semakin luas. Dan mari hal ini kita terus pertahankan di dalam kehidupan kita. Dan terus kita tumbuhkan, kita kembangkan pengetahuan itu sehingga kehidupan kita tidak akan pernah dipengaruhi, digoyahkan oleh kuasa-kuasa lain. Dipengaruhi sampai kebimbangan itu bisa terjadi. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada titik akhir. Nah, ini terlalu lama nanti. Kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, kedewasaan penuh itu adalah orang yang mampu mengkonsumsi makanan yang keras atau mampu menerima templakan kebenaran firman Allah. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 32 dikatakan demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah ini berbicara kebenaran firman Allah yang sesungguhnya kalau dunia ini memang tidak mengenalnya secara sempurna. Tapi mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini makanan yang sesungguhnya, makanan orang percaya itu yang memimpin sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya, itulah kebenaran firman Allah. Dan ini juga bisa digunakan untuk kegiatan perjamuan suci. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, ini saya tidak akan membahas hal itu, tetapi sejauh berbicara tentang
kebenaran firman Allah, karena dalam ayat yang lain firman itu adalah makanan orang percaya. Puji Tuhan. Kemudian yang perlu kita memperhatikan di sana bahwa orang yang mampu mengkonsumsi makanan kebenaran firman Allah itu sesungguhnya adalah sumbernya daripada Tuhan. Dan itu telah kita membaca tadi bahwa makanan itu adalah yang telah diberikan oleh Tuhan, yang sesungguhnya dunia ini tidak mengenal, tidak kenal. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengenal bahwa kebenaran firman Allah itu adalah makanan pokok kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan orang yang mampu mengkonsumsi makanan yang keras itu, kalau kita memperhatikan di dalam, ya lanjut di dalam Ibrani pasal yang kelima, saya lompat-lompat saja atau tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu panjang lebar. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, di sini kita memperhatikan perbedaan antara orang yang dewasa, orang yang dinyatakan memiliki kedewasaan penuh. Tentunya saudara, jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang memiliki kepenuhan, kedewasaan penuh itu adalah yang sudah mampu menerima perkataan-perkataan firman Allah, penyampaian firman Allah, templakan kebenaran firman Allah, atau pembentukan firman Allah meskipun itu keras, tetapi kita siap untuk menerimanya, kita mampu menerimanya. Beda dengan anak kecil tadi. Kalau anak kecil itu, ya makanannya juga kita sudah tahu. Karena pencernaan mereka itu tidak mampu kalau yang keras-keras. Tetapi kalau orang dewasa ya pasti yang keras-keras. Tetapi biar juga dia sudah dewasa kalau kemampuan rohaninya itu tidak sampai pada tingkat kedewasaan penuh, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa menerima templakan kebenaran firman Allah. Dan salah satu atau hal-hal yang perlu kita harus ketahui, templakan kebenaran firman Allah pasti kalau ditekankan, disampaikan yang masih mabuk berhenti mabuk, yang penjudi berhenti menjudi, atau yang lain-lainnya, hidup dengan dosa yang lain. Lalu kalau dengan kemampuan kekanak-kanakan rohani yang ada pada orang itu, walaupun ya usianya sudah tua, tapi kemampuan untuk menerima templakan firman Allah, kalau masih sifat kekanak-kanakan dalam hidupnya, pasti dia tidak akan mampu menerima hal itu. Pasti dia akan memberontak. Aduh, terlalu keras itu hamba Tuhan menyampaikan firman Allah. Kalau yang masih kandal pot, berhenti kandal pot. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang masih berkecimpung dengan minuman keras atau mabuk, berhenti mabuk. Jadi itu hal-hal yang sesungguhnya yang perlu memang kita harus pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyatakan diri sebagai orang yang dewasa penuh. Satu kali saya menyampaikan kebenaran firman Allah sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan. Dan perayaan-perayaan itu seringkali diadakan, ada lomba menyanyi dan seterusnya. Dan kemudian ada salah satu ya jemaat yang menyampaikan, aduh Pak Gembala jangan terlalu begitu, terlalu keras itu. Ya puji Tuhan, disitulah kita melihat kita
Kita dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Kalau memang tidak mampu menerima kebenaran firman Allah, saya nyatakan bahwa itu masih kanak-kanak rohani. Tidak mampu menerima templakan kebenaran firman Allah. Tetapi puji Tuhan, kekasih ini juga atau Bapak ini juga bisa menerima kembali dengan baik. Bahwa ternyata memang harus demikian kalau kita mau mencapai kepenuhan penuh, kedewasaan penuh. Harus demikian. Kalau anak-anak itu dibelai-belai, aduh sayang, dan seterusnya, tidak seperti itu. Itu kalau anak-anak memang seperti itu. Tetapi mari saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kehidupan kita ini terus diingatkan oleh kebenaran firman Allah, dinyatakan oleh kebenaran firman Allah. Sesungguhnya kita ini sebagai orang yang sejak dari rahim ibu kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi orang percaya. Bahkan kalau usia saya sampai hari ini sudah 53 tahun, jadi tambah dari rahim ibu saya sudah jadi orang Kristen, jadi sudah cukup lama. Dan kebenaran firman Allah menyatakan bahwa seharusnya kita ini sudah jadi guru. Dan tentunya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang perlu kita harus teladani, bahwa jemaat-jemaat di sini adalah jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Amin. Tingkat kedewasaan penuh dimiliki oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam hal ini, kami menyampaikan firman Allah, saya menyampaikan firman Allah saat ini, sifatnya tinggal mengingatkan supaya terus kita pertahankan kedewasaan penuh ini dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, orang yang memiliki tingkat kedewasaan penuh, tadi pagi kami sudah membaca ayat-ayat itu, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, ayat 2 saja, saya tidak apa-apa saya baca mulai ayat 1. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan, ayat yang kedua ini saya tekankan, bukan berarti dari poin yang kedua ayat 1 ini tidak penting, tapi untuk mempercepat waktu, dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu ciri daripada orang yang memiliki tingkat kedewasaan penuh, atau yang memiliki kedewasaan rohani, memiliki tingkat kepenuhan penuh. Ciri-cirinya seperti itu dinyatakan oleh firman Allah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin. Kesukaan kita adalah selalu mendengarkan kebenaran firman Allah. Kesukaan kita adalah selalu membaca, belajar tentang kebenaran firman Allah. Tidak hanya menonton YouTube atau menonton TikTok dan lain sebagainya. Tolong, kita sebagai orang percaya, kita mampu untuk membagi waktu, belajar, membaca kebenaran firman Allah. Sehingga kita akan semakin disempurnakan, keyakinan pertumbuhan iman kita itu akan semakin bertumbuh. Seperti yang saya saksikan awal tadi, seorang pemudi itu sesungguhnya jauh dari pemikiran manusia. Seorang anak-anak seperti itu, anak muda, apalagi dia sebagai seorang cewek, jadi menyerahkan diri karena memang dia sudah nyatakan bahwa saya sudah belajar tentang kebenaran firman Allah. Sudah sekian tahun untuk mempelajari tentang hal itu. Sehingga saya harus mengambil keputusan tanpa peduli dengan orang tuanya, karena orang tuanya masih di latar belakang keyakinannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, belum sama-sama. Dan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sesungguhnya perlu kita syukuri dalam kehidupan kita, karena sampai saat ini kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Allah, mendengarkan kebenaran firman Allah. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Puji Tuhan. Merenungkan firman Allah itu siang dan malam, artinya saudara mengisi penuh pikiran ini dengan setiap perkataan-perkataan firman Allah.
Sehingga tidak ada kesempatan iblis mempengaruhi pikiran kita. Oh, ini dan itu, atau ada di sana itu pesta miras dan lain sebagainya. Artinya ini contoh saja, bukan berarti di sini terjadi seperti itu. Tapi ini saya hanya memberikan contoh-contoh yang sederhana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang mengisi penuh pikirannya dengan perkataan-perkataan firman Allah, tidak pernah melupakan setiap perkataan firman Allah, sehingga ketika ada rayuan dunia ini untuk merayu kita, di sana enak dan seterusnya. Apalagi kalau kita sudah mengkonsumsi itu obat terlarang, ya memang secara manusia sulit untuk kita lepas. Tapi mari saudara, kalau kehidupan kita itu punya kemampuan atau banyak memahami tentang kebenaran firman Allah, mengisi penuh pikiran ini dengan perkataan-perkataan Tuhan, maka tidak akan pernah terlupakan nasihat-nasihat itu. Amin. Khususnya untuk adik-adik pemuda dan remaja yang masih panjang perjalanan hidupmu. Mari perhatikan hal ini. Jangan sampai kehidupan kita akan terkontaminasi dengan hal-hal yang dunia ini. Tapi mari, sambil kita mencari nafkah hidup, berusaha untuk masa depan kita, mari tetap kita harus utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ketiga dalam kitab Mazmur ini, apa saja yang kamu perbuat, semua pasti berhasil. Amin. Semua apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita pasti berhasil. Luar biasa janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang tahu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya pastikan kita sekalian yang ada pada sore menjelang malam pada saat ini, kita masing-masing membutuhkan hal-hal yang kita harapkan dari Tuhan. Mari tuntunan firman Allah kita perhatikan dalam hidup ini, untuk membawa kehidupan kita untuk lebih baik dari hari-hari yang kita sudah lewati. Kita berjuang untuk mencapai kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kata firman Allah, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi yang akan membawa kepada kekekalan hidup. Itulah surga yang kekal untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Allah yang saya dapat sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Mari yang telah diberkati oleh firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan. Dan mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Kita nyanyikan pujian, ku bersyukur Engkau memilihku Tuhan menjadi hamba-Mu. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia telah menyelamatkan saya dan saudara, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Yeah.
mengatakan, kami akan setia sampai akhir. Amin. Kami percaya ucapan itu tercatat di sorga. Amin. Kami percaya ucapan itu kami keluarkan dari hati kami yang paling dalam. Dan Tuhan melihat setiap hati kami, menilik setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Komitmen kami mau benar-benar setia sampai akhir. Amin. Apapun itu Tuhan, apapun tantangannya, apapun rintangannya, ini ucapan hati kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Yesus adalah harga mati bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan kembali dengan firman. Bahkan kami akan pulang dari tempat ini dengan kekuatan baru, dengan sukacita yang baru, dengan perubahan-perubahan yang baru, di mana kami akan pulang merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga iman kami berada di tingkat kedewasaan yang sempurna. Kami mau berkata setia kepada Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Sesungguhnya kami tidak bisa dengan kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu yang luar biasa dan dahsyat itu, yang lebih kuat dari kekuatan apapun, itu dapat menolong kami melalui setiap rintangan, melalui setiap tantangan, melalui setiap tekanan, untuk kami dapat mempertahankan iman kami yang dewasa. Memberkati hamba-Mu yang Engkau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan bela dia. Di dalam pelayanannya Tuhan, urapan Allah berlipat kali ganda. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang baik. Kami akan memberikan tanda syukur kami. Diberkatilah kami yang memberikan tanda syukur sebagai penghormatan kami kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini boleh datang bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusku. Oh, menari dan menarilah.
Sekali lagi kita tundukkan kepala, mari saja kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, limpah dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memenuhi setiap apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami umat-umat-Mu telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ada firman Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kami. Ada firman Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kami. Ada firman Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga umat-umat-Mu telah memberikan korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Mari kiranya Tuhan terima setiap apa yang kami berikan pada malam hari ini. Apa yang kami beri pada malam hari ini, biarlah menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Tuhan, di dalam pelayanan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saja kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan waktu memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuja, disembah, dimasyurkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih buat perbuatan baik Tuhan yang selalu kami alami, nikmati dalam hidup ini. Amat terlebih kesempatan Tuhan beri bagi kami malam hari ini. Kami bisa bersama-sama berada di rumah-Mu, memuliakan, meninggikan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Anugerah Allah terus kami alami, terus kami nikmati dalam hidup ini. Malam hari ini bersama-sama umat Tuhan kami berdoa, memberkati tim penginjilan wilayah dari wilayah Bada Tuhan. Mereka jauh-jauh datang di tempat ini untuk bersaksi, memberitakan firman-Mu. Mereka dengan penuh semangat bersama-sama untuk datang melayani di tempat ini Tuhan.
Kami memberkati tim ini Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus mengalir kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan pelayanan mereka. Berkat Allah akan mengalir dalam keluarga mereka. Berkat Allah akan mengalir di dalam usaha-usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah untuk waktu-waktu yang akan datang, semangat dalam melayani Tuhan, roh yang menyala-nyala tetap Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Mereka persembahkan dan terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau akan balas pelayanan mereka yang sudah mereka berikan untuk kami, baik ibadah raya pagi maupun ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat juga seberapa umat-Mu yang hadir malam hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pembela dalam kehidupan kami. Ada berbagai macam persoalan, tantangan, masalah silih berganti kami alami. Tetapi kami percaya pada waktu kami datang kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Semua yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan kami raih, jawaban kami terima. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Engkaulah Allah ya kami yang terus memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan terus melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya perlindungan penjagaan Tuhan, kekuatan kesehatan akan terus Engkau limpahkan di sepanjang minggu ini. Bahkan segala usaha dan pekerjaan umat-Mu di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Sana keluarga kami dimanapun mereka berada, kami percaya mereka ada juga dalam kasih karunia Tuhan. Mereka diberkati, mereka ditolong, mereka dilindungi, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pendidikan bagi anak-anak kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan terus taruh menjadi bagian anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya kami semua tidak akan luput Tuhan. Kami semua tidak akan luput dari berkat Allah. Berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kami. Berkat Allah tidak akan menjauh dari dalam kehidupan kami. Berkat Allah akan kami nikmati. Berkat Allah akan kami alami. Berkat Allah akan kami rasakan. Berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong perjalanan dari tim penginjilan dari badai ini Tuhan. Mereka akan kembali. Kami percaya anugerah Allah, perlindungan Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian kehidupan mereka. Mereka tiba di rumah mereka masing-masing nanti Tuhan dalam keadaan selamat. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumahmu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.